Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita sampai di bab al-marfu'at. Dan insyaallah sekarang kita ambil dua bab aja, yaitu bab fa'il sama bab naibul fa'il. Insyaallah cepat. Bab fa'il sama naibul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Bab marfu'atil asma'i, bab marfu'at al-asma', isim-isim yang dirafa'kan. Jadi apa aja isim yang dirafa'kan itu? Qala al-musannifu al-marfu'atu, isim-isim yang dirafa'kan itu sab'atun, ada 7. Ada juga ulama yang menghitungnya sampai 10 atau 9 secara tafsir. Ini 7 berarti secara umum ada 7. Wahia yaitu al-fa'il, pertama fa'il, wal maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan kedua maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini maksudnya naibul fa'il. Tapi ini ta'rif ini terlalu panjang sehingga sebagian atau ulama mutaakhirin kurang menyukainya mustalah yang ini karena emang terlalu panjang mustalah zaman dulu, dan juga kurang dakik. Wal mubtada, dan ketiga itu mubtada, wa khabaruhu, dan kabar-kabarnya, wasmukana wa akhwatiha, dan selanjutnya 1 2 3 4 5 6 itu isim kana dan akhwatnya, wa khabaru inna dan akhwatnya dan saudara-saudaranya, wa tabi'u lil marfu'i, dan tabi kepada yang marfu'. Wa huwa arba'atu asya', itu ada 4 perkara. An-na'tu yang pertama na'at atau sifat, wal atfu itu kedua ataf, wa taukid dan ketiga taukid, wal badalu dan keempat badal. Wa aqulu Imam Syekh Muhyiddin, qad alimta mimma madha, engkau telah mengetahui dari yang telah lalu, annal isma al-mu'raba, bahwa isim yang dimu'rabkan itu yaqa'u fi salasati mawaqi', itu jatuh atau terletak pada 3 tempat. Mauqi'ul rafi, yang pertama mauqi' rafa, tempat rafa, wa mauqi'in nasb, dan kedua nasab, wa mauqi'il khafdi, dan ketiga mauqi' khafad, wa likulli wahidin min hadhil mawaqi', dan dari setiap salah satu tempat-tempat itu awamilu taqtadihi, yaitu ada amil-amil yang menuntutnya. Taqtadi atau menuntutnya. Maksudnya gimana? Menuntutnya, misal jaa Zaidun. Zaidun itu fa'il, amilnya itu fi'il. Nah, yang merofakkan Zaidun itu fa'il. Jadi awamil taqtadihi, awamil yang mengharuskannya dia itu dibaca rofa atau nasab atau jar atau apa lagi, tergantung awamilnya. Wa qad syara'a al-mu'allifu, dan mu'allif telah memulai, yubayyinu laka zalika ala tafsil. Yubayyinu laka, menjelaskan padamu, zalika ala tafsil, apa awamil itu. Jadi kita udah membahas amil-amilnya kemarin, atau ya i'rabnya. Wa bada bi dzikril marfu'at, dan mulai dengan menyebutkan al-marfu'at, yang isim-isim yang dirafa'kan. Li annaha al-asyraf, karena itu yang asyraf, mulia. Wa qad zakara, dan telah menyebutkan, atau wa qad zukira, dan telah disebutkan, annal isma, bahwa isim itu yakunu marfu'an, itu menjadi marfu fi sab'ati mawadhi', pada
7 tempat. Yang pertama, idza kana fa'ilan, jika isim itu berupa fa'il. Wa misaluhu Ali wa Muhammad fi nahwi qaulika hadara Aliyun wa safara Muhammad. Nah, Ali dan Muhammad di sini berarti dia itu marfu karena berposisi jadi fa'il. Kenapa? Karena fa'il itu termasuk al-marfu'at. Bolak-balik. Marfu karena fa'il. Tidak mungkin fa'il itu nasab karena udah disebutkan bahwa yang termasuk marfu'at yang dirofa'kan itu fa'il. Jadi antum kemanapun, kalau misal baca suatu nas setelah fi'il itu ada fa'il, maka fa'il itu i'rabnya marfu atau rofa karena dia termasuk marfu'at. Kemudian yang kedua, ayyakuna naiban anil fa'il. Yang kedua itu menjadi naib anil fa'il, pengganti fa'il. Wa huwa alladhi sammahu al-muallif, dan yaitu yang dikatakan atau dinamai oleh muallif al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nahu al-ghusnu wal mata'u, contohnya al-ghusnu wal mata'u min qaulika kuti al-ghusnu wa suriqal mata'u, dari kalimat kuti al-ghusnu wa suriqal mata'u. Kuti al-ghusnu itu ghusnu itu tadinya maf'ul dan mata'u juga itu tadinya maf'ul, cuma karena fa'ilnya dihapus dan maf'ul ini menggantikan posisi fa'il, maka dia dirofa'kan dan disebut dengan naib anil fa'il. Yang ketiga dan keempat itu ada mubtada dan khabar. Nahu Muhammadun musafirun wa Aliyun mujtahidun. Yang kelima ismu kana, isim kana au ihda akhwatiha, atau salah satu saudaranya kana. Nahu Ibrahimu wal bardu min qaulika kana Ibrahimu mujtahidan. Ibrahim itu seorang yang mujtahid atau yang bersungguh-sungguh. Au asbahal bardu syadidan, dinginnya itu sangat keras, maksudnya sangat dingin. Kemudian yang keenam, khabaru inna au ihda akhwatiha. Khabar inna au ihda akhwatiha, atau saudara-saudaranya inna. Nahu fadilun wa qadir min qaulika inna Muhammadan fadilun. Sesungguhnya Muhammad itu orang yang utama, yang memiliki yang utama, fadil. Apa terhormat? Hormat. Terhormat. Terhormat. Oke, atau yang Memiliki kemuliaan atau keutamaan. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yang ketujuh, yang terakhir itu tabi al-marfu, yaitu yang mengikuti isim marfu, yaitu yang mengikuti yang 6 tadi gitu. Wa tabi, dan tabi itu ada arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Al-awwalu an-na'tu, yang pertama itu na'at. Wa dzalika nahu al-fadilu wa karimun min qaulika zarani Muhammadun al-fadilu wa qabalani rajulun karimun. Rajulun karimun, karimun dia itu jadi tabi atau na'at dari rajul. Wal al-fadilu juga jadi na'at dari Muhammad. Nah, Muhammadnya itu jadi fa'il, maka tabi atau na'atnya Muhammad itu juga dibaca rofa atau dhammah. Kenapa? Karena Muhammadnya itu termasuk isim marfu, isim yang dirofa'kan karena dia fa'il. Maka tabi atau yang mengikuti fa'il itu juga diirobi sama dengan irob fa'il itu. Tapi jika misal Muhammad itu jadi yang lain, bukan termasuk isim marfu, contohnya jadi maf'ul. Maf'ul kan i'rabnya dia termasuk mansubat yang dinasabkan. Nah, jika al-fadilu itu jika Muhammad itu termasuk maf'ul, maka al-fadilu juga dibaca mansub. Misal di sini kan zaroni Muhammad, kita ganti zurtu Muhammadan al-fadila. Nah, al-fadila dia itu mansub
tabi ke Muhammad yang dia jadi maf'ul. Kemudian wasani dan kedua itu ataf. Wa huwa ala sinfain. Ada dua macam. Atful bayan wa atful nasab. Famisal atful bayan Umar min qaulika safar Abu Hafsin Umaru. Wa misal atful nasab Khalid min qaulika tasharaka Muhammadun wa Khalid. Nah, bedanya atful bayan dan atful nasab itu jadi kadang-kadang juga atful bayan disebut dengan badal. Dan atful nasab itu atof yang ada huruf atofnya, ada wawu atau fa atau summa gitu. Itu dinamakan atof nasab. Tapi atof bayan itu seperti ya seakan-akan dia itu seperti badal juga gitu. Bisa disebut badal juga, badal kul min kul. La taqul samaka. Kenapa? Karena safar Abu Hafsin. Abu Hafsin itu siapa? Umar gitu. Umar itu siapa? Abu Hafs. Jadi dinamakan atau bayan karena menjelaskan Abu Hafsin. Abu Hafsin itu siapa? Yaitu Umar. Kemudian wasalisu taukid, dan ketiga itu taukid wa misaluhu nafsuhu min qaulika zaranil amiru nafsuhu. Warabi'u al-badalu, dan keempat itu badal. Wa misalu akhuka, contohnya akhuka min qaulika hadara aliyun akhuka. Ali itu hadir, saudaramu. Ali saudaramu itu hadir. Wa idza istama'at hadhihi tawabi'u kulluha, dan jika tawabi ini terkumpul semuanya atau sebagiannya fi kalamin qaddamta fi kalamin, pada suatu kalam, percakapan atau kalimat, qaddamta na'ata, maka engkau mengedepankan na'at dulu. Kemudian ataf bayan, summa atfa bayan, asfal bayan, kemudian ataf bayan, summa taukid, kemudian taukid, summa badala, kemudian badal, summa atfan nasaqi, kemudian ataf nasaq. Contohnya ja'a rajulul karimu aliyun nafsuhu sadiquka wa akhuhu. Nah, ja'a rajulu dia itu fa'il, al-karimu dia itu na'at. Na'at dari fa'il, ar-rajulu marfu', aliyun dia itu ataf bayan. Kenapa? Karena di sini masih mubham. Rajul al-karim itu dia masih mubham. Ar-rajul karim siapa? Ar-rajul karim ini Ali. Jadi di sini Ali sebagai ataf bayan, menjelaskan siapa. Nafsuhu dirinya sendiri. Jadi taukid. Di sini taukid, sadiquka badal, badal temanmu. Jadi Ali. Jar rajulu, telah datang seorang yang mulia. Siapa? Yaitu Ali, dan dirinya sendiri, yaitu temanmu juga dan saudaramu. Ya, yang penting sadiquka berarti di sini jadi badal, wa akhuhu ini atau nasab. Kenapa? Karena ada huruf wawu, dan itu huruf wawu termasuk huruf ataf. Jadi bedanya ataf bayan sama ataf nasab itu ya gampangnya kalau ataf nasab itu ada hurufnya, huruf ataf dipisah gitu. Ada pemisahnya, sedangkan huruf ataf bayan itu tidak ada. Dan ya sering juga disebut ataf bayan sebagai mungkin badal, tapi mungkin untuk tafsirnya itu di kitab-kitab selanjutnya. Itu kalau nge-Arabnya gimana? Nge-Arab apa? Ataf bayan, kan nggak kelihatan tuh. Maksudnya? Apa maksudnya nge-Arab ini gimana tuh? Ataf bayan. Ataf bayan. Ya aliyun ataf bayanin marfu'un. Bukan ataf bayannya. Kan nggak kelihatan tuh. Maksudnya kalau nggak kelihatan gimana di-Arabkan? Oh, nah gitu. Kayak mau ngikrofin kan nggak kelihatan nih. Kan ya, kalau kita mau ngikrofkan kan harus kelihatan itu. Masa langsung habis kita di sini ada ataf bayan tapi nggak kelihatan, habis kita tulis bitakdir. Wal atfu bayan bitakdirin. enggak, kalau di contoh ini gampang aja. Di contoh ini ataf bayan itu ataf yang menjelaskan ma'tuf.
Oke. Ar-rajulu ja'a ar-rajulu, seorang yang mulia itu telah datang. Oke, di sini ar-rajulu al-karimu ini masih umum secara makna. Maksudnya tidak diketahui siapa namanya. Oke. Maka Aliun di sini datang sebagai atop bayan itu menjelaskan lebih detail lagi siapa orang yang mulia ini gitu. Laki-laki yang mulia ini siapa gitu. Maka dinamakan atop bayan karena menjelaskan yang masih mubham. Nah, ini ya kalau di sini Mas ini gampang. Maksudnya ya kelihatan maksudnya dari segi maknanya juga. Karena ar-rajulu al-kalimu ya siapa aja kan bisa, entah itu Ali atau Ibrahim atau Muhammad atau apalah gitu. Nah, tapi kemudian didatangkan Ali itu untuk menjelaskan atau mentafsir, merincikan siapa yang disebut ar-rajul al-karim ini, karena mungkin enggak semuanya gitu. Karena mungkin bisa jadi ketika disebutkan ja'ar rajul al-karim itu bayangan tiap orang itu kan beda-beda. Misal apakah dia itu seorang aja atau sendiri atau gimana gitu. Kemudian al-fa'il, babul fa'ilu, babul fa'ili, bab yang menjelaskan fa'il. Qala al-musannifu al-fa'ilu, fa'il itu huwa ismu al-marfu al-mazkuru qablahu fi'luhu. Dia itu isim marfu yang al-mazkur yang disebutkan qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya atau disebutkan setelah fi'il. Simpelnya gitu. Wa aqulu al-fa'ilu lahu ma'nayan. Fa'il itu memiliki dua arti. Ahaduhuma lugawi, salah satunya secara bahasa atau etimologi. Wal akharu dan yang selanjutnya itu istilahi, secara istilah atau terminologi, istilah kata. Amma maknahu fi lughah, adapun artinya secara bahasa, bahwa ibaratun amman au jadal fi'la, dari suatu ibarah untuk ibaratkan siapa yang mewujudkan atau adakan sebuah pekerjaan atau kejadian, atau juga dalam bahasa lain man ahdasal fi'la. Seperti itu secara lughah bahasa. Beda lagi secara istilah. Istilah siapa? Istilah ulama nahwu. Nah, wa amma ma'nahu fi istilahi, adapun artinya secara istilah atau dalam istilah ulama nahwu, fahuwa al-ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu, maka dia itu isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, ini maksud isyarah bahwa fa'il itu terletak setelah fi'il. Jadi qablahu fi'luhu itu maksudnya fa'il itu setelah terletak setelah fi'il. Seperti itu. Kama qala al-mu'allif, seperti yang dikatakan mu'allif. Wa qauluna, dan perkataan kami, al-ismu, isim itu la yashmalu al-fi'la wal harfa, tidak mencakup atau meliputi isim dan tidak mencakup fi'il dan Isim. harf. Maka ketika mengatakan isim berarti ya isim, bukan fi'il, bukan huruf. Fala yakun wahidun min huma, maka tidak salah satu dari fi'il atau huruf itu tidak menjadi fa'il. Wa huwa yashmalu al-isma sharih wal isma al-muawwal bisharih. Kalau yang ini yang isim fa'il mutlak tuh gimana? Itu kan udah isim fa'il mutlak pula. Belum tahu. Isim fa'il Mutlak yang khalifah itu. Kalau itu kalau nggak salah ada disebutkan di Sarah Syekh Khalid kan ada. Kan sedang membahas taksim kalimat isim ke fi'il. Hanya 3 aja, enggak ada 4. Kalaupun ada itu disebut namanya khalifah atau isim fi'il. Tapi itu enggak dianggap.
Itu maksudnya gimana itu? Kalau ini sama yang ini nih. Sama apa? Ya kalau misalnya solibah berarti ya nggak masuk dah ke sini. Yang masuk. Karena ketika isim di sini kan tidak tidak mencakup, di sini disebutkan tidak mencakup fiil dan huruf. Apalagi isim fiil. Seperti itu. Kemudian yang isim di sini mencakup sharih dan muawwal. Sharih itu maksudnya gimana? Sharih itu zahir, jelas. Misal Ali, Muhammad, Yusuf, itu sharih. Wal muawwal itu ditakwil. Secara zahirnya itu seakan-akan bukan fa'il tapi ditakwil. Ditakwil dengan sharih. Contohnya apa? Seperti amma sharih, nah disebutkan sama Malik, sharih itu fanahu Nuhun wa Ibrahim fi qouli ta'ala qala Nuh wa qouli ta'ala wa id yarfa'u Ibrahim. Maka Nuh dan Ibrahim di sini sebagai fa'il. Wa ammal muawwalu bis sharih, yang ditakwil dengan sharih, fanahu qouli ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Nah, anna anzalna ini di secara zahir bukan fa'il. Seakan-akan bukan fa'il secara zahir. Fa anna harfu taukid wa nasbin wa na ismuhu mabniun ala sukun fi mahalli nasb wa anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar anna wa an wa ma dakhalat alaihi wa an wa ma dakhalat alaihi, dan apa yang masuk kepadanya, fi ta'wil masdar fa'il yakfi wa taqdir awalam yakfim inzaluna. Perlu diketahui kenapa ditawil, karena ya ada yang namanya an masdariyah. Salah satunya ini, ketika an masdariyah masuk ke fa'il, ke fi'il, maka nantinya dia jadi bisa ditakwil ke masdar. Nah di sini fa anna anzalna, takwilnya awalam yakfim inzaluna. Inzal itu masdar dari anzala. Anzala yunzilu, inzal. Seperti itu. Wa misalu qaulika qauluka yasurruni an tatamassaka bil fadaili. Wa qaulika a'jabani ma sana'ata au ma sana'tu ma sana'ata. At-taqdir fihi ma, takdirnya yasuruni tamassukuka an tatamassaka bil fadail. An tatamassaka di takwil jadi masdar apa? Masdar tatamassaka apa masdarnya? Tamassuk. Nah makanya seperti itu. Tamassaka ya tamassaku, tamassukan. Nah, an tatamassaka di sini kan domirnya ta, anta mukhatab. Maka ketika ditakwil jadi masdar, dia itu pindah jadi mudhof ilaihnya. Di sini jadi ka, tamassukuka, ka. Wa jambani sunuka. Sunuka asalnya ma sona'ta, tapi ditakwil. Nah, di sini juga ma. Nah, jadi ada an masdariyah, ada ma masdariyah. Gitu. Ma di sini a'jabani ma sonata, pakai ma. Ma sonata. Masdar dari sona itu sun'un. Sona yasna'u sun'an. Jadi sona'ata berarti jadi sun'uka. Wa qauluna al-marfu yukhriju ma kana mansuban aw majruran. Mengeluarkan yang isim yang mansub atau yang majrur. Fala yakun wahidun minhuma fa'ilan, maka ya isim yang dimansubkan atau dimajrurkan tidak jadi fa'il. Wa qauluna al-mazkuru qablahu fi'luhu yukhrijul mubtada wasmu inna wa akhwatiha. Fa innahuma lam yataqaddam huma fi'lun albattah.
Maka sama sekali mubtada atau isim inna itu ya tidak yataqaddam, tidak didahului oleh fiil sama sekali. Kenapa ya namanya juga mubtada, berarti ada di awal. Terus isim inna ya itu asalnya kan dari jumlah mubtada khobar, cuman kemasukan inna. Maka juga tidak disebutkan atau tidak bisa didahului oleh fiil sama sekali. Wa yakhruju aidan au wa yukhriju aidan ismu kana wa akhwatiha. Isim kana dan saudara-saudaranya, wa ismu kada wa akhwatiha dan ismu kada, fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun, walaupun didahului fi'il, fa inna hadzal fi'la laisa fi'la wahidin minhuma, bukan termasuk fi'il dari salah satu keduanya. Nah, isim kada, isim kana dan saudara-saudaranya itu kan ada yang bisa ditasrif, dan kada juga ya termasuk fi'il lah, karena inna itu kan termasuknya harf. Nah, meskipun kana itu mendahului isimnya, misal kana zaidun qa'iman, atau kada zaidun yakhruj atau kharaja. Nah, zaidun di sini bukan termasuk fa'il dari kana atau kada, gitu. Wal murad bil fi'li ma yashmalu shibhal fi'li kasmil fi'li. Wal murad bil fi'li, dan yang dimaksud dengan fi'il ma yashmalu shibhal fi'li, yang mencakup yang menyerupai fi'il, kasmil fi'li seperti isim fi'il, fi nahwi hayata al aqiqu wa syattana zaidun wa amrun, wasmul fa'il fi nahwi aqadimun abuka fal aqiqu wa zaidun ma utifa alaih wa abuka kullu minhuma fa'il. Nah, tadi kan disebutkan isim fi'il. Nah, dia itu isim fi'il itu ya beramal seperti halnya fa'il. Seperti halnya fi'il, berarti tidak bisa jadi fa'il, tapi dia itu seakan-akan seperti fi'il. Nah, di sini ada hayhata. Dia itu isim fi'il. Dia itu bukan fa'il tapi isim fi'il, maka beramal seperti layaknya fi'il. Dia hayhata al-aqiqu, al-aqiqu di sini jadi fa'il dari hayhata. Wa syattana aidan termasuk, dia itu isim fa'il, isim fi'il. Zaidun wa amrun, di sini zaidun jadi fa'ilnya syattan, wa amrun ataf ke zaid. Ma mana syattan? Syattan baina sama wal ard. Itu untuk menggambarkan sebuah perbedaan yang sangat jauh. Jadi jauh sekali gitu. Syatana zaidun amrun. Jadi amr, zaidun dan amr itu sangat berbeda. Gitu. Ibarat mata uang atau langit sama bumi. Ketika kita misal mau menyamakan sesuatu atau seseorang atau sesuatu. Berarti gini, contohnya syatana baini wa bainaha. Bisa tafkiruka. Terus. Terus tadi kan wa ismul fa'il, isim fa'il. Aqadimun abuka. Nah, aqadimun qadim di sini jadi isim fa'il. Dan dia itu termasuk mubtada. Abuka dia itu fa'il sadda masadal khabar. Ya, sadda masadal khabar itu menempati tempatnya khabar. Kenapa? Karena abuka itu kan qadim, ini isim fa'il. Dia itu beramal fi'il. Nah, fi'il itu kan biasanya butuh pada fa'il. Oke. Seperti itu. Nah, abuka tapi qadim ini karena isim fa'il dan dia itu posisinya itu jadi mubtada, dan mubtada itu butuh pada khabar gitu. Jadi gimana ya?
Ini. Nah, ini aqadimun. Ini termasuk isim fa'il. Isim fa'il dia itu beramal amal fi'il. Nah, fi'il itu lazimnya itu ada membutuhkan fa'il. Oke, tapi dalam kasus ini qadimun ini dia itu berposisi sebagai mubtada. Nah, dan mubtada itu butuh khabar. Nah, maka yang setelahnya ini abuka dia itu fa'il sekaligus khobar. Fa'il dari isim fa'il ini sadda masadal khabar. Sadda masadal khabar itu apa? Menempati tempatnya khabar. Aqadimun, tapi ya ini contoh seperti ini tentu tafsirnya nanti. Tapi tidak semua bisa seperti ini. Ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa aja? Ya, syaratnya salah satunya ke didahului oleh istifham. Istifham. Aqadimun abuka. Artinya apa? Aqadim. A itu harfu istifham. Hamzah itu istifham. Oh. Aqadimun abuka. Hal. Nah. Oh. Bukan. Bismillah. Lanjut. Aqsamul fa'il wa anwa'u al-zahir Bukan hal tapi ma. minhu. Oh, hal. Nah, Karena di sana beda lagi. bagian-bagian fa'il dan macam-macamnya yang macam-macam zahir darinya. Jadi qala musannif wa huwa ala qismain. Jadi fa'il itu terbagi dua, zahirin wa mudmarin. Ada fa'il zahir, ada mudmar atau domir. Fa zahiru nahu qalika qama zaidun wa yaqumu zaidun, qama zaidani wa yaqumu zaidani, wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna, wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu, wa qamat hindun wa taqumu hindun, wa qamatil hindani wa taqumul hindani, wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu, wa taqumul hunudu, wa qama akhuka wa yaqumu akhuka, wa qama gulami wa yaqumu gulami, wa ma asbaha dzalik. Ya, di sini itu musannif mencoba memberi contoh dari setiap masing-masing jenis. Maksudnya ada fa'il yang mufrad, fa'il yang musanna, muzakkar, dari muzakkar muannasnya itu, terus dari jamak musanna, dari mufrad musanna jamaknya lengkap, dari jamak taksir juga ada. Nah, itu macam-macam. Tinggal antum ya lihat. Maksudnya diteliti, diperhatikan lagi. Terus ada yang fa'ilnya diidhofatkan ke yang mutakalim. Contohnya waqama gulami. Ada yang fa'ilnya termasuk isim 5 atau asmaul khamsah. Contohnya akhuka. Jadi di sini bukan hanya sekedar ya memperbanyak contoh, tapi memberikan atau memberitahu pada kalian atau pada kita yang mempelajari ilmu nahwu contoh-contoh atau cara penggunaan isim fa'il dari berbagai macam jenisnya, entah ada itu dari mufrad musanna jamaknya, atau dari muzakkar muannasnya, atau dari dia diidhofahkan atau tidak, seperti itu. Wa aqul yang qasimu fa'ilu ila qismain. Fa'il itu terbagi pada dua bagian. Al-awwalu, yang pertama, al-zahir, yaitu zahir, wasani, yang kedua al-mudmar, yaitu domir.
Fa ma zahiru adapun zahir fa huwa ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinah. Dia ya dulu yang menunjukkan ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinah, tanpa yang menunjukkan pada maknanya tanpa butuh pada suatu qarinah, atau qarinah itu hal yang menunjukkan qarinah hal lain yang menunjukkan pada makna, pada yang dimaksud. Misal Chandra itu kan nama. Dakhala Chandra ilal bait. Nah ini Chandra kan jadi fa'il. Chandra itu isim zahir. Dan tidak butuh pada qarinah yang lain. Apakah harus ada penjelasan yang lain lagi gitu, bahwa yang masuk itu Chandra gitu. Alamanahu maksudnya alamanahu karena Chandra yang balik lagi tadi ke Chandra yang tadi itu karena udah menunjukkan pada satu orang tertentu. Dan misal di sini sudah tahu siapa orang itu gitu. Maksudnya ketika disebutkan Chandra berarti udah terbayang di zihin itu, di pikiran itu bahwa dia orangnya gitu. Tidak butuh pada qarinah yang lain. Wa amal mudmaru dan adapun mudmar fahuwa ma la yadullu 'alal murad minhu illa bi qarinatin taqallum au khitab au ghaibah. Yaitu ma la yadullu yang tidak menunjukkan 'alal murad pada suatu yang dimaksud illa bi qarinatin taqallum kecuali dengan qarinah taqallum au khitab atau khitab au ghaibah. Misal nanti aja misalnya. Wa zahiru misal wa zahiru ala anwa. Zahir itu ada bermacam-macam, ada macamnya. Di annahu imma ay yakuna mufradan aw musannan aw majmu'an aw jam'an saliman aw jam'a taksir. Dia itu imma terkadang dia itu termasuk mufrad, musanna atau jama' mudzakkar salim atau jama' taksir. Wa kullu min hadhil anwa dan setiap dari jenis-jenis ini al-arba'ah yang 4 imma ayyakuna mudzakkaran bisa jadi dia itu mudzakkar, berjenis mudzakkar dari segi jenis kelamin atau nau, wa imma ayyakuna muannasan atau muannas. Fahadi samaniyatu fahadihi maka ini samaniyatu anwain ada 8 macam. Kenapa? Karena tadi min haitsu adad atau mufrad musanna jama' itu ada 4, kemudian dikalikan lagi, bukan dikalikan ya, ditambahin lagi karena seorang itu imma dia itu mudzakkar atau muannas, terkadang dia itu laki-laki atau perempuan, maka jadi 4 tambah 4 jadi 8 ya. Kadang mufrad muannas, mufrad mudzakkar, musanna muannas atau mudzakkar, terus jama' mudzakkar salim sama jama' mudzakkar jama' muannas salim, terus jama' taksir dari muannas atau dari mudzakkar. Jadi ada semuanya 8. Wa aidan fa imma ayyakuna i'rabuhu dan i'rabnya imma ayyakuna bidammatin dengan dhammah dhahiratin dhahir au muqaddaratin atau muqaddarah dikira-kira. Wa imma ayyakuna i'rabuhu bil huruf niyabatan anid dhammati sebagai pengganti dhammah wa ala kulli hadhil ahwal dan atas setiap keadaan ini imma ayyakuna al-fi'lu madiyan, imma fi'il itu berupa fi'il madi wa imma ayyakuna mudhari'an atau berupa fi'il mudhari'. Famisalul fa'il al-mufrad al-muzakkar, contoh fa'il mufrad muzakkar ma'al fi'lil madi safara Muhammadun wa hadara Khalidun wa mal fi'il mudhari yusafiru Muhammadun wa yahduru Khalidun. Ya, ini setelahnya termasuk contoh. Mungkin setiap kalian baca. Insyaallah.
Lanjutin. Ya. Tak tidak ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. وأيضا Wa misalu al-fa'il فمثل الفاعل مفرد al-musanna. أو مثل الفاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي حضر الصديقان وسافر الأخوان ومع المضارع يحضر الصديقان ويسافر الأخوان ومثل الفاعل المجموع جمع تصحيح المذكر مع الماضي حضر المحمدون وحج المسلمون مع المضارع يحضر المحمدون ويحج المسلمون. Stop. Nah, ini paham nggak? Maksudnya dari contoh-contoh yang disebutkan ini paham nggak maksudnya gimana? Kan di sini misalul fa'il majmu' jama' tashihin li muzakkar. Oke. Ma'al fi'il madi. Nah, fi'il madinya mana? Yang tadi Fi'il madinya Hajja. hadara dan hajja. Kemudian jamak mudzakkar salimnya Muslimun, Muhammadun, muslimun Muhammadun. sama al muhammadun, seperti itu. Yang tadi hadara sadiqani berarti fi'il madinya ada. hadara. Musannahnya fa'il musanna mudzakkar. Sadiqan sadiqani. Wasafara yaitu fi'il madi, al akhwan fa'il musanna muzakkar. Oke, lanjut insyaallah. ومثال الفاعل المجموع جمع تقصير وهو مذكر مع الماضي حضر الأصدقاء وسافر الزعماء ومع المضارع يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الماضي حضرت هند وسافرت سعاد وسافرت سعاد ومع المضارع تحضر هند وتسافر سعاد. Fikri, lanjut. مثال الفاعل المثنى المؤنث مثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي Muannatsi. مؤنث مثال الفاعل ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي حضرت الهندان وسافرت الزيندان ومع المضارع تحضر الهندان وتسافر الزينبان ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمؤنث مع الماضي حضرت الهندات وسافرت الزينبات ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو لمؤنث مع الماضي حضرت الهند وسافرت الزيانب ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزيانب ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة ما عدا المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصحيح لمذكر ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي حضر الفتى وسافر القاضي وأقبل صديقي ومع المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي ومثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر من أمثلة أيضا مع الماضي حضر أبوك وسافر أخوك ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك. Cukup. Nah, tadi
ada wa misalul fa'ilil ladzi i'rabuhu. Ya, Ustaz, sebelum lanjut nih, Apa? nanya. Nah, kalau fiil yang udah maklum tuh, kayak isim alam tuh kan udah maklum ya. Nah, itu boleh ditambahin alif lam nggak? Contohnya al-fatimatu. Fi apa? Istilah Enggak. dia menggabungkan dua. Kayak al-muhammadu gimana tuh? Karena orang nggak boleh. Al-Fitri, Nah, Al-Fawzi, al-fitri gitu. Kurang tahu kalau itu, tapi sejauh ini al kan itu untuk ma'rifah, mu'arraf, mentakrifkan. Nah, sedangkan misal ketika Muhammadun, ya kalau di sini kenapa ini ada al? Ya mungkin itu ada penjelasan yang lain. Tapi sejauh ini yang Anda tahu nggak bisa atau nggak boleh. Kenapa? Karena ya tidak boleh Kontaminasi. terkumpul atau bertemu Terhimpun. antara dua mu'arrafat atau yang mentakrifkan. Dia itu misal Fatimah itu dia itu udah jadi isim ma'rifah karena alam. Jadi nggak harus ditambah lagi al gitu. Kalau Kemudian yang mana tadi? Bidommatid dhahirah. Nah, tadi yang disebutkan dari awal sampai misalnya fa'il majmu' jamak taksir, yaitu semuanya itu i'rabnya pakai dhammah dhahirah. Nah, sedangkan setelahnya itu i'rab dhammah muqaddarah pada al-fata wal qadi atau isim maksur, isim manqus, dan yang diidopatkan ke ya mutakalim. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di paragraf selanjutnya itu dengan i'rab huruf sebagai pengganti dhammah, yaitu pada isim yang 5 atau asmaul khamsah itu pakai huruf. Kemudian mungkin satu paragraf lagi, ini cepat. Alhamdulillah. Anwaul fa'il al-mudmar. Tadi kita sudah sebutkan mudmar atau dhahir, yaitu dhahir. Anwaul fa'il mudmar yaitu jenis-jenis atau macam-macam fa'il yang domir. Qala al-musannif wal mudmaru isna asyara, ya, dan isim domir itu isna asyara, ada 12. Nahu qalika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ada 12, tapi di sini ada yang kelewat. arba'at asyar. Ada yang kelewat, itu darabata untuk muannas. Di sini setelah darabat langsung daraba, bukan kelewat, agak ini ya, Melenceng. bukan melenceng. Mungkin lebih Menulis ya. dorobata pakai tak. Kenapa? Karena kalau doroba, benar. Kalau doroba itu kan menunjukkan pada laki-laki atau muzakkar. Nah, yang meskipun bisa jadi emang mencakup antara laki-laki atau perempuan, gitu. Ada khilafain. Tapi kita khususkan lagi bahwa mungkin ditambahin dorobata itu untuk khusus perempuan. Kenapa dorobata? Tak di sini kan sebagai tak dorobata, tak aslinya tak ta'nis as-sakinah aslinya. Cuma karena dia itu menunjukkan pada dua orang, kan ditambah alif musanna. Akhirnya iltaqa sakinan, bertemu antara dua huruf sukun, yaitu alif dan tak tanis. Nah, kemudian diharokati fathah taknya ini. Kenapa? Karena harokat yang sesuai dengan hamzah atau alif itu adalah fathah, maka disebutlah dorobata. Tapi tak di sini aslinya yaitu sakin. Anda dulu pernah belajar, katanya di sini ada khilafain, ada yang mengatakan bahwa
dengan kita udah menulis dorobata aja di sini nih, itu sudah mencakup yang tadi, Yang mana? yang apa, muanas, Iya. yang kayak ada antuma juga kan, itu sebenarnya 14 itu kalau kita tambah duanya. Tapi kalau kita tanpa kita menulis yang dorobatumanya itu udah mencakup yang lainnya. Tinggal kita tulis satu aja sudah, orang sudah bisa paham, oh bahwa ini ada satunya lagi. Gitu. Tapi ada juga yang menuliskan lagi karena biar lebih memperjelas lagi. Ya, maksudnya ada yang menghimpunkan secara khusus dan ada juga yang menghimpunkan secara umum. Oke. Kalau gitu sekarang aja nggak usah dituliskan, udah basic banget ya. Masya Allah. Ulama nih. Apa sih? Kalau sodik nih. Berarti kalau seperti itu jumlahnya 14 kan? Di sini 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti kalau misalnya ditambahin berarti sebenarnya 14. Wa aqul qad arafta fi ma taqaddama, engkau telah mengetahui pada yang telah lalu. Al-mudmara itu isim-isim yang domir, mahwa apa itu dia. Wal'an sekarang nu'arrifuka memperkenalkan dan mengenalkan pada kamu annahu ala snai asyara nau'an, bahwa mudmar itu ada 12 macam. Wadzalika li'annahu imma ayyadul ala mutakallimin, dan itu karena imma ayyadulla, imma dia itu menunjukkan ala mutakallim, pada mutakallim yang berbicara, wa imma ayyadulla ala mukhatab, atau yang diajak bicara, wa imma ayyadulla ala ghaib, atau menunjukkan pada yang ghaib. Walladzi yadullu ala mutakallimin yatanawa ila nau'ain, dan yang menunjukkan pada mutakallim atau yang berbicara, yatanawa itu menjadi bermacam-macam atau terbagi menjadi dua macam. Di annahu imma ayyakuna al-mutakallim wahidan, ayyakuna al-mutakallim wahidan, bisa jadi dia tuh mutakallimnya berupa satu orang aja. Wa imma ayyakuna aksar min wahid, atau aksar dari satu, yaitu domir na, itu juga termasuk mutakallim. Walladzi yadullu ala mukhatab, dan yang menunjukkan pada mukhatab, au ghaib atau ghaib, yatanawa kullun minhuma ila khamsati anwa, terbagi menjadi 5 macam. Di annahu imma ayyadul ala mufrad mudzakkar au yadul ala mufradah muannasah, wa imma ayyadul ala musanna mutlaqan, wa imma ayyadul ala jama' mudzakkar, wa imma ayyadul ala jam' muannas, fayakunul majmu' isna asyara. Pamisal damir, mungkin lanjut Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu qad arafta fi ma, famisalu langsung. Famisalu dhamir mutakallim wahidi, muzakaran kana aw muannasan darabtu wa hafiztu wajtahadtu. Wa misalu dhamirul mutakallimul muta'addidi aw wahidil ladzi yu'azzimu nafsahu darabna wa hafizna wajtahadna. Misalul dhamirul mukhatabil wahidil muzakkari darabta wa hafizta wajtahadta. Misalul dhamirul mukhatabatil wahidatil muannasati darabati wa hafizti wajtahati. Misal dhamirul mukhatabaini inasaini muzakaraini aw muannasataini darabtuma wa hafiztuma wajtahadtuma. Wa misalul dhamirul mukhatabina min jam'i muzakkari darabtum wa hafiztum wajtahadtum. Misal dhamirul mukhatabati min jam'il muannasati darabtunna wa hafiztunna wajtahadtunna. Misal dhamirul wahidil muzakkaril ghaibi daraba fi qaulika Muhammadun daraba wa hafiza fi qaulika Ibrahimu hafiza.
wajtahada fi qaulika Khalidun ijtahada. Misal dhamirul wahidati muannasatil ghaibati darabat fi qaulika Hindun darabat akhutaha ukhtaha wa hafizat fi qaulika sa'adu hafizat darsaha wajtahadat wa fi qaulika Zainabu jtahadat. Wa misal dhamirul inasaini ghaibaini muzakkaraini kana au muannasaini daraba fi qaulika al muhammadani daraba bakran au qaulika al hindani darabta amiran wa hafizan fi qaulika al muhammadani hafizan darsahuma au qaulika al hindani hafizata darsahuma. Wajtahada min nahwi qaulika al baqarani ijtihada au qaulika az-zainabani ijtihadata wa qama fi nahwi qaulika al muhammadani qama biwajibihima au qaulika al hindani qamata biwajibihima. Wa misal dhamirul ghaibina min jam'i muzakkar Ijazah. Wa misal dhamirul ghaibaini Dhamirul ghaibaini. Misalu dhamiri wa misal dhamirul ghaibaini min jami'il Min jam'i zukuri min jam'i zukuri darabu min nahwi qaulika ar-rijalu darabu a'daihim a'daahum wa hafizu min nahwi qaulika التلاميذ at-talamizu hafizu durusahum wajtahadu min nahwi qaulika at-talamizu ijtahadu. Wa misalu dhamir ghaibat min jam'il inasi darabana min nahwi qaulika al-fatayat darabana aduwa tihinna wa kaza hafizna min wa kaza hafizna min nahwi qaulika an-nisa'u hafizna amanatihim wa kaza ijtihadna min nahwi qaulika al-banatu ijtahadna. Baik, Chandra. وكل هذه أنواع اثنين عشر اثني عشر سابقات يسمى ضمير فيها الضمير الضمير المتصل وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. ومثالها يأتي في نوع آخر من الضمير في نوع آخر في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل هو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. تقول ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت ما ضرب إلا أنتما وما ضرب إلا أنتم وما ضرب إلا أنتن وما ضرب إلا هو وما ضرب إلا هي وما ضرب إلا هما وما ضرب إلا هم وما ضرب إلا هن. وعلى هذا يجري القياس وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من
من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر. Di sini ada dua, yaitu dhamir muttasil wa huwa ta'rifu annahu alladzi la yubtada'u bihi al-kalamu wa la yaqu ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Hala ikhtiyar di sini pada nasar. Kan nasar itu kalimah atau kalam Arab itu atau tulisan, ada dua jenis, ada syair, ada nasar. Nah, dalam bahasa nahwu atau kitab nahwu nanti antum akan temuin namanya ikhtiyar sama ittirar. Kalau ikhtiyar itu berarti maksudnya nasar. Kalau ittirar itu syair. Karena kenapa ittirar syair? Karena dalam syair itu ada yang dinamai darurat syair. Misal dihapus satu huruf. Karena apa? Karena darurat syair atau harokatnya dihapus. Kenapa? Karena darurat syair. Misal harusnya huwa atau fahuwa, tapi karena darurat syair atau karena ngikuti wazan, jadi fahwa. Harokatnya diganti sukun. Atau misal seperti itu yang di belakang itu ada bait yang kedua, au nafyan au jasifatan au musnada. Aslinya jaa, tapi hamzahnya dibuang. Karena apa? Karena darurat syair. Itu namanya ikhtiyar sama ittirar. Nah, dhamir muttasil dia itu tidak dhamir yang tidak mungkin kita menggunakannya di awal. Tidak ada namanya dhamir muttasil itu digunakan di awal kalimat. Enggak ada. Enggak bisa. Dan juga tidak terletak setelah illa. Berbeda dengan dhamir munfasil. Maka dhamir munfasil itu bisa diletakkan atau bisa kita menggunakannya di permulaan kalam. Misal ana talib. Ana ini kan anak dhamir munfasil. Maka diletakkan di awal. Dan juga ma daraba illa ana. Illa ana. Ana terletak setelah illa. Ana dhamir munfasil. Seperti itu. Di halatil ikhtar. Baik. Mungkin dicukupkan sampai di sini.